Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Bicara dengan Pak Agus Sari jadi bikin saya mikir, sebetulnya nggak ada dirugikan dari segi finansial pun oleh pelestarian hutan. Betul. Tapi barangkali masalah milih mau untung finansial sekarang atau nanti. Karena orang yang meraup keuntungan dari perusakan hutan, untungnya sekarang, tapi nanti hutannya rusak kan. Betul. Kalau dia pelihara, dia bisa sampai anak cucu gitu. Betul. Dan nggak usah dipotong-potong karena hutannya jadi aset kan, bukan Betul. jadi Betul. revenue gitu. Betul. Ya. Jadi itu dia bisa mendapatkan keuntungan itu selamanya, gitu kan. Karena yang disukai orang lagi, nggak dimarahin masyarakat iya, adat. Betul. Iya, Jadi selamanya betul. Itu sebetulnya kan bedanya kalau kita punya tabungan gitu ya. Kalau menebang hutan itu ngambil tabungannya, ya, gitu ya, kan. Ya. Tapi kalau kita memelihara hutannya, yang kita ambil bunganya aja gitu, tabungannya tetap aja makin lama makin gede kan gitu. Contoh yang saya dengar kalau kita punya ayam bertelur, suruh bertelur aja seumur hidup daripada dipotong menjadikan ayam penyet satu kali habis gitu ya. Nah, kok susah ya menyampaikan itu pada pengusaha? Apa memang karena short term atau tidak ada perlindungan politik kali bagi pengusaha itu untuk survive long term? Dua hal, Kang. Yang pertama adalah pengusaha yang memang tidak punya pilihan lain gitu ya. Nah, yang kedua pengusaha yang memang kalau tunggu, nggak punya pilihan lain, kenapa tuh? Ya mungkin gitu ya, mungkin karena situasinya memang seperti itu gitu ya. Jadi misalnya mereka yang mendapatkan keuntungannya dari logging itu, mereka tidak punya mereka tidak punya cara lain karena wilayah hutannya itu memang khusus wilayah hutan untuk dipotong gitu ya, ya. Itu regulasi pemerintah regulasi juga ya. Dan sebagainya, atau kemudian skillnya dan sebagainya memang terbatas pada itu. Terus kemudian yang kedua adalah yang mereka mengalihkan fungsinya menjadi perkebunan. Itu juga tantangan lain karena perkebunan itu insentif ekonominya, insentif finansialnya itu luar biasa memang. Itu kalau dicoba disaingi sama RIDD pun sebetulnya saya khawatir masih kalah tuh. Berat sekali, sangat menguntungkan itu bikin kelapa sawit itu. Karena sudah jadi ekspor nomor 1 ya Indonesia. Betul. Sekarang. Yang bisa dilakukan sebetulnya kepada si pekebun kelapa sawit ini adalah perjanjian land swap gitu ya, tukar guling gitu. Jadi untuk mereka yang sudah punya izin tapi hutannya masih bagus dan belum diapa-apain gitu ya, bisa kita coba persuade gitu ya, kita rayu untuk pindah ke wilayah lahan yang degraded gitu ya, supaya sekaligus memperbaiki lahan dan tidak ada hutan yang dirusak kalau begitu. Bisa gitu, tuh ya. Hutan yang rusak dijadikan perkebunan bisa ya? Bisa. Dan lebih bagus begitu, karena kan perkebunan kalau masuk ke hutan yang masih bagus tuh harus dirusak dulu hutannya baru. Kenapa dong pada nggak mau ya pengusaha sawit itu? It's easier said than done, pasti. Di mana-mana juga gitu. Aturannya, terus kemudian pasti ada biayanya juga. Dan kemudian kehilangan keuntungan gini. Banyak juga pengusaha perkebunan itu kan yang melihat hutan yang masih baik itu sebagai sebuah profit tambahan gitu. Jadi kalau kayunya dipotong kan lumayan bisa dijual gitu. Sementara kalau di degraded land itu kan nggak ada yang bisa begitu gitu. Saya pernah ngitung ya, Kang, bahwa kalau kita nggak punya uang sekalipun itu sebetulnya bisa menjadi pekebun kelapa sawit yang luar biasa berhasil hanya dengan mendapatkan konsesinya. Kalau konsesi itu ada, kalau konsesinya itu ada di hutan yang masih lebat gitu, karena hanya dengan menebang kayunya saja, saya sudah bisa mendapatkan modal yang luar biasa besar gitu ya. Yang kadang-kadang
kelapa sawitnya nggak usah ditanam juga udah lumayan gitu. Jadi hal kayak gitu yang ya orang cari skema yang paling cepat mendatangkan untung betul. Gitu ya. Jadi memang, nah itu juga kenapa Satgas juga pengen melihat lagi, mereview dan kemudian mereform tata kelola hukum yang sekarang berlaku di sektor kehutanan itu supaya hal-hal seperti ini ya nggak terjadi gitu. Artinya hukumnya juga berpihak kepada konservasi gitu ya, berpihak kepada keuntungan yang didapat dari konservasi ketimbang keuntungan yang jangka pendek yang didapat dari pengerusakan hutan itu. Pak Agus, sebetulnya sih kalau mau lihat positifnya, Indonesia itu cepat dong beralih daripada konsepsi yang salah pada yang benar. Baru 10-20 tahun yang lalu lahan gambut mau dijadiin sawah, terus masalahnya orang tuh rebutan cari timber. Betul. Sekarang kayak gitu-gitu udah enggak ada ya. Apa Anda menganggap itu tanda dari satu grafik yang makin membaik kira-kira? Saya kira betul. Ada banyak sekali tren yang kita lihat ya, ada persepsi masyarakat, persepsi pejabat malah dan persepsi pengusaha yang mulai berubah gitu ya, yang melihat yang pertama sebetulnya melihat bahayanya kalau hutan itu dirusak. Jadi itu duluan sebetulnya sebelum melihat keuntungan pada saat si hutannya itu dipelihara. Jadi itu sudah saya kira udah mulai terlepas dari mungkin banyak orang yang mengkritik ya. Tapi saya kira passion pribadi dari Presiden SBY itu lumayan gitu di wilayah ini. Gitu. Ya saya ingin berhenti di sini karena itu di luar tuh selalu kalau SBY itu salah terus. Kalau saya bilang kadang-kadang salah. Gitu ya. Jadi passion dia dalam lingkungan itu memberikan tempat bagi Indonesia di mata dunia. Kurang apa lagi ya. Baiklah, kita berhenti di titik yang positif ini dan terima kasih pada Pak Agus Sari. Sampai bertemu pada acara episode Wimar Show yang berikutnya. Ini pengetahuan yang lumayan baik dan lumayan intelektual gitu ya, sehingga nontonnya juga senang, banyak yang bisa dipelajari dari show-nya. Ya mudah-mudahan sih kalau saya maunya, karena passion saya ada di lingkungan, ada di isu-isu pembangunan, isu-isu itu diangkat terus gitu ya. Dengan membawa teman-teman yang mumpuni di bidang itu, banyak sekali sebetulnya yang bisa diajak ngobrol mengenai ini. Tambah kritis juga makin bagus.